Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 9 akan membahas tentang review UU ITE bab 6 pasal 23 sampai 26 tentang nama domain dan haki. Perkenalkan, saya Eka Cahyono, NIM 14. Nama saya Raditya Fariaza, NIM 001. Nama saya Dani Maulana, NIM 18050623025. Yang pertama yang kita bahas adalah UU ITE 2008 tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan UU ITE mempunyai kelebihan, salah satunya dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan, contohnya pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Pada pasal 2 UU ITE berlaku terhadap orang-orang yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ini dapat menghakimi dan menjerat orang-orang yang melanggar hukum di luar Indonesia. Kelemahan 1. Proses penyusunan menimbulkan kontradiksi atas apa yang berusaha diaturnya. UU ITE masih dibuat dengan menggunakan prosedur lama yang sama sekali tidak menggambarkan adanya relevansi dengan teknologi yang berusaha diaturnya. Yang kedua adalah salah kaprah dalam definisi. Pada definisi informasi elektronik menggambarkan tampilan, bukan data. Dari kenyataan ini terlihat jelas bahwa penyusun definisi ini belum memahami bahwa data elektronik sama sekali tidak berupa tulisan, suara, gambar, atau apapun yang ditulis dalam definisi tersebut. Sebuah data elektronik hanyalah kumpulan dari bit-bit digital, yang mana setiap bit digital adalah informasi yang hanya memiliki dua pilihan. 3. Tidak konsisten. Kelemahan ini dapat di beberapa pasal dan ayat, salah satunya pasal 8 ayat 2, kecuali di perjanjian lain. Waktu penerimaan suatu informasi dan atau dokumentasi elektronik ditentukan pada saat informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik di bawah kendali penerima yang berhak. Yang keempat yaitu masih syarat dengan muatan standar yang tidak jelas. Yang kelima, menghambat penegakan hukum serta menghambat kemajuan. Intinya melarang setiap orang untuk melakukan infiltrasi ke sistem elektronik milik orang lain, kecuali atas dasar permintaan institusi penegak hukum. Yang keenam yaitu mengabaikan yurisdiksi hukum. Pasal 37 dibuat agar dalam kondisi di mana seorang yang berada di Indonesia atau seorang warga negara Indonesia melakukan penipuan terhadap warga negara lain dengan menggunakan server yang ada di negara lain, orang-orang tersebut dapat dijerat dengan undang-undang ini. Bab 6. Nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi. Pasal 23 ayat 1. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Ayat 2. Pemilikan dan penggunaan nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada iktikat baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak orang lain. Ayat 3. Setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan pembatalan nama domain yang dimaksud. Pasal 24 ayat 1. Pengelolaan nama domain adalah pemerintah dan atau masyarakat. Ayat 2. Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan nama domain oleh masyarakat, pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan nama domain yang diperselisihkan. Ayat 3. Pengelolaan nama domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan nama domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan nama domain sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 25. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 26 ayat 1. Kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat 2. Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan oleh berdasarkan undang-undang ini.
Kelebihan dan kekurangan UU ITE 2016. Kelebihan yang pertama yaitu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi secara elektronik. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya kejahatan berbasis teknologi informasi. Yang keempat, melindungi masyarakat pengguna jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kekurangan, yang pertama, UU ITE ini juga sangat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, dan menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, terutama pada pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 31 ayat 3. Ini sangat bertentangan pada UUD 1945, pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Pada pasal 16 disebutkan penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan dalam mengoperasikan sistem elektronik. Persyaratan yang dikemukakan masih kurang jelas. Contohnya pada pasal ayat 1b tentang melindungi kerahasiaan. Lalu bila seorang pemakai sistem elektronik, contohnya pada web server yang mempunyai aspek keamanan yang lemah, apakah itu melanggar undang-undang? Pada pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang, yaitu pasal 1 dan 2, muatan yang melanggar kesusilaan dan muatan perjudian. Di sana tidak dijelaskan bagaimana standar kesusilaan dan definisi suatu perjudian tersebut. Ini juga bisa membuat sulit dan was-was masyarakat dalam internet. Takut dianggap melanggar undang-undang, akibatnya masyarakat menjadi agak dipersempit ruang geraknya dan dapat juga menghambat kreativitas. Yang kedua, beberapa yang masih terlewat, kurang lugas, dan perlu didetailkan dengan peraturan dalam tingkat lebih rendah dari UU ITE, peraturan menteri, dan sebagainya. Adalah masalah yang pertama, spamming. Baik untuk email spamming, maupun masalah penjualan data pribadi oleh perbankan, asuransi, dan sebagainya. Yang kedua, virus dan worm komputer. Masih implisit di pasal 33, terutama untuk pengembangan dan penyebarannya. Yang ketiga, kemudian juga tentang kesiapan aparat dalam implementasi UU ITE. Yang ketiga, walaupun sudah disahkan oleh legislatif, UU ITE masih rentan terhadap pasal karet, atau pasal-pasal yang interpretasinya bersifat subjektif atau individual. Memang UU ITE ini tidak bisa berdiri sendiri. Dapat dikatakan bahwa UU ini ada hubungan timbal balik dengan RUU anti pornografi. Secara umum, ada beberapa aspek yang dilindungi dalam UU ITE. Antara lain yang pokok adalah secara pribadi dari penjualan, pengancaman, dan penghinaan. Sekumpulan orang atau kelompok atau masyarakat dari dampak negatif masalah kesusilaan. Masalah moral seperti perjudian dan penghinaan sara. Korporasi atau perusahaan atau lembaga dari kerugian akibat pembocoran rahasia dan informasi finansial, juga eksploitasi karya. Di sini saya sertakan pasal-pasal yang direvisi. Yang pertama, ancaman pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 1 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 bulan atau 1 tahun menjadi paling lama 4 tahun dan atau denda dari paling banyak 2 miliar menjadi paling banyak 750 juta. Yang kedua, pasal 5 ayat 1 bahwa keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik. Pasal 5 ayat 2, khusus untuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa interpretasi
atau penyadapan atau perekaman yang merupakan bagian dari penyadapan harus dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, Pasal 40 ayat 2. Dalam pasal itu lebih memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan 2 kewenangan tambahan. Yang keempat, penambahan ketentuan tentang hak untuk dilupakan, right to be forgotten, pada pasal 26. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan. Setiap penyelenggara elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan. Ketentuan mengenai tata cara penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sebagainya dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang kelima, penambahan penjelasan terkait istilah yang menimbulkan multitafsir yang ada pada pasal 27 ayat 3. Yang pertama, menambahkan penjelasan atau istilah mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat diaksesnya informasi elektronik. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan atau delik umum. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP. Yang keenam, sinkronisasi dengan KUHP terkait prosedur penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dalam UU ITE pada ketentuan pasal 43 ayat 3 dan ayat 6. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum pada pasal 43 ayat 3 dan ayat 6 dengan ketentuan hukum acara pada KUHP sebagai berikut. Penggeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHP. Penangkapan dan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam disesuaikan dengan ketentuan KUHP. Yang terakhir, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS dalam UU ITE pada ketentuan pasal 43 ayat 5. Perubahan pasal itu juga memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil dalam UU ITE dengan menambahkan poin H dan poin I, yaitu kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi, kewenangan meminta informasi dari penyelenggara sistem elektronik terkait tindak pidana teknologi. Pemerintah berharap melalui revisi UU ini, UU ITE tidak lagi digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap yang tidak bersalah. Di sini kelompok kami mengangkat tema studi kasus cyber squatting pada domain PT Mustika Ratu. Kasus Mustika Ratu adalah kasus cybercrime pertama di Indonesia yang disidangkan belum usai perdebatan pakar mengenai perlu tindaknya cyber law di Indonesia. Tiba-tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mulai disidangkan kasus cybercrime. Pelakunya menggunakan nama mustikaratu.com untuk kepentingan PT Mustika Berto dengan cara mendaftarkan domain perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Akibat penggunaan nama domain mustikaratu.com tersebut, PT Mustika Ratu tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri. Pasalnya mereka tidak dapat menemukan informasi mengenai Mustika. Chandra Sugiono didakwa dengan pasal 382 KUHP mengenai perbuatan curang
dalam perdagangan, yang ancaman hukumannya 1 tahun 4 bulan. Selain itu, jaksa juga memakai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah melanggar pasal 19 UU Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal ini melarang pelaku usaha untuk menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada dasar bersangkutan atau menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha pesaingnya itu, kata Chandra Sugiono, pakai nama mustikaratu.com. Jadi PT Mustika Ratu merasa namanya dipakai orang lain dan dia melaporkan ke penyidik, maka jadilah perkaranya di pengadilan. Komentar Soehardi yang menjadi jaksa penuntut umum untuk perkara ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.